wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 8, terutama kelas 8 SMP UT Bumi Kartini Jepara? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar matematika. Bersama Bu Nurul di sini masih membahas tentang bab pola bilangan. Nah, di part 2 kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama, menentukan suku ke N suatu pola bilangan. Yang kedua, tentang barisan bilangan bertingkat. Kakak masih ingat dengan materi sebelumnya tentang macam-macam pola bilangan lalu menentukan suku berikutnya suatu pola bilangan ya. Jika pertanyaannya seperti ini, ada suatu pola bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu yang ditanyakan berapa suku ke 100. Nah, kalau yang kemarin yang ditanyakan suku berikutnya. Nah, harus menentukan aturannya dulu ya kan yang kemarin, baru bisa menentukan suku berikutnya. Nah, tapi kalau langsung yang ditanya adalah suku yang ke-100, apakah iya kakak mengurutkan satu persatu sehingga akhirnya menemukan suku yang ke-100? Terlalu ribet kan? Nah, nanti di sini kakak akan dapat langsung menentukan suku ke-100, suku yang ke-1000, suku yang ke-5000 dan suku-suku yang lainnya tanpa harus mengurutkan satu persatu. Jadi nanti akan kita gunakan rumus UN dari suatu pola bilangan. Kemarin pola bilangannya ada pola bilangan genap, ganjil, persegi, persegi panjang, segitiga dan segitiga Pascal. Nah, langsung saja ya. Baik, yang pertama pola bilangan genap. Nah, di sini Bu Nurul tidak akan langsung memberikan rumus UN pola bilangan genap ya, tapi kakak juga harus paham bagaimana rumus tersebut ada. Untuk pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya memang polanya atau aturannya selalu ditambah 2. Tapi untuk rumusnya dikaitkan dengan posisi bilangan tersebut. Nah, mari kita lihat, kita cek satu persatu. Suku yang pertama 2, suku yang kedua 4, suku yang ketiga 6 dan seterusnya sampai UN. Bagaimana sih bisa terbentuk? Jadi kita kaitkan dengan posisinya. Untuk yang pertama 2, untuk yang kedua 4. Nah, berarti 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4. Itu kenapa? Yaitu dikali 2. 2 dikali 1. Lalu yang 4, 2 dikali 2. Nah, suku yang ketiga, 2 dikali 3 sehingga 6. Maka untuk UN berarti 2 dikali N. Nah, itulah rumusnya. Maka rumus UN untuk pola bilangan genap adalah 2N. Jadi N-nya nanti bisa diganti-ganti sesuai suku keberapa yang ditanyakan. Karena N-nya adalah bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, lalu 2, dan seterusnya. Langsung kita ke contoh soal ya. Tentukan suku ke-100 dari pola bilangan genap. Tadi rumus UN dari pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Jadi kalau suku ke-100, N-nya tinggal diganti sama 100. Betul. Mari kita jawab. U 100 sama dengan 2 dikali 100. Maka hasilnya 200. Jadi suku yang ke-100 dari pola bilangan genap adalah 200. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, pola bilangan ganjil. Pola bilangannya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini juga sama, aturannya selalu ditambah 2. Nah, bagaimana rumusnya? Apakah sama juga? Tentu tidak. Mari kita cek. Suku yang pertama, 1. Suku yang kedua, 3. Suku yang ketiga, 5, dan seterusnya sampai suku ke N. Berapa ini? Di sini 1 menjadi 1, 2 menjadi bilangannya 3. Nah, kita kaitkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya 2 dikali N. Kalau yang ini 2 kalau dikali dengan N berarti 2 dikali 1, 2. Tapi nanti hasilnya 1, berarti harus dikurang 1. Jadi rumusnya 2 dikali 1 dikurang 1. Coba kita cek untuk yang ini. 2 dikali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Nah, mari kita cek lagi. Yang berikutnya, 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Nah, seperti itulah sehingga UN berarti 2 dikali N dikurang 1. Itulah yang dinamakan UN.
rumus UN. Jadi harus berlaku untuk semua bilangan, semua suku pada pola bilangan tersebut. Sehingga untuk pola bilangan ganjil, rumus UN-nya UN sama dengan 2N dikurang 1. Langsung ke contohnya. Berapa suku ke-70 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Wah, ini ternyata pola bilangan ganjil. Berarti nanti kita bisa langsung gunakan rumus UN pola bilangan ganjil. Mari kita jawab. Tadi rumus UN-nya apa? UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, N-nya berapa? N-nya 70. Maka U70 sama dengan 2 dikali 70 dikurang 1. 2 dikali 70 berapa? 140 dikurang 1. Sama dengan 139. Jadi suku ke-70 dari pola bilangan ini, atau ini adalah pola bilangan ganjil, adalah 139. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, pola bilangan persegi. Masih ingat ya, pola bilangan persegi, bilangannya terbentuk dari banyaknya bulatan-bulatan yang tersusun membentuk persegi. Bilangannya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, rumus UN-nya bagaimana? Mari kita cek. U1 sama dengan 1. U2 atau suku yang kedua sama dengan 4. Suku yang ketiga sama dengan 9. Dan seterusnya sampai UN-nya nanti bagaimana? Kita lihat bahwa 1 menjadi 1, 2 menjadi 4, 3 menjadi 9. Nah, di sini berarti terbentuk dari yang pertama 1 dikali 1. Yang kedua bisa menjadi 4, 2 dikali 2. Yang ketiga bisa menjadi 9, 3 dikali 3. Nah, seperti rumus persegi ya. Jadi UN-nya N dikali N. Sehingga rumus UN-nya adalah N pangkat 2. Dengan N adalah bilangan asli. Nah, mari kita kerjakan contohnya. Pada pola bilangan persegi, suku keberapakah bilangan 400? Nah, ini bukan bilangan pada suku ke-400 ya, tapi bilangan 400 itu menempati suku keberapa, berada di urutan yang keberapa. Seperti itu ya, beda dengan soal-soal yang sebelumnya. Jadi kita gunakan rumus UN. Rumus UN untuk persegi, N pangkat 2. Nah, 400 ini apanya sih? UN-nya. Jadi 400 adalah UN. Yang ditanyakan N-nya. Yang ditanyakan N-nya berapa gitu. Jadi kebalikannya. Nah, maka untuk mencari N berarti 400 sama dengan N kuadrat. Ya, kan UN-nya 400. Jadi kita ganti dari rumusnya UN diganti 400 sama dengan N kuadrat. Maka N sama dengan, nah kebalikan dari kuadrat apa? Akar, betul. Jadi N sama dengan akar dari 400. Berapa? Akar dari 400, berapa kali berapa yang hasilnya 400? Yaitu 20. Jadi bilangan 400 adalah suku yang ke-20. Jadi 400 adalah U20, suku yang ke-20. Berikutnya yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Sama seperti bilangan persegi, terbentuk dari banyaknya bulatan-bulatan yang tersusun membentuk persegi panjang. Pola bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Bagaimana UN-nya? Mari kita cek. Suku yang pertama 2, suku yang kedua 6, suku yang ketiga 12, dan seterusnya sampai suku yang ke N. Kita lihat 1 menjadi 2, 2 menjadi 6, 3 menjadi 12. Nah, ternyata terbentuk dari 1 dikali 2, hasilnya 2. 2 sehingga menjadi 6 dikali berapa? Dikali 3, 2 dikali 3. Lalu 12 dari suku yang ketiga, 3 dikali berapa? Dikali 4. Jadi perkalian dari dua bilangan yang saling berurutan. Maka UN diperoleh dari N dikali N-nya ditambah 1. Itu dua bilangan yang berurutan. Sehingga rumus pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N. Langsung aja buka kurung, N plus 1. Mari kita ke contoh soal. Tentukan U15 dari pola bilangan persegi panjang. Mari kita jawab. Tadi rumus UN-nya, UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1.
Nah, N-nya diganti berapa? N-nya diganti 15. Maka U15 sama dengan 15 dikali dalam kurung 15 ditambah 1 sama dengan 15 dikali 16. 15 dikali 16 hasilnya 240. Mari kita lanjutkan. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Bilangannya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jika kita lihat, bilangan-bilangan pada tiap suku pola bilangan segitiga merupakan setengahnya dari bilangan-bilangan pada tiap suku pola bilangan persegi panjang, ya kan? Tadi persegi panjang pola bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Jadi ini juga berpengaruh terhadap rumus UN-nya. Rumus UN dari pola bilangan segitiga berkaitan juga dengan rumus UN pada pola bilangan persegi panjang. Pada persegi panjang, rumus UN-nya N dikali N ditambah 1. Nah, tadi karena bilangan-bilangan pada segitiga setengah dari bilangan-bilangan pada persegi panjang, jadi di rumusnya tinggal diimbuhkan angka setengah. Jadi rumus UN segitiga setengah dikali N dalam kurung N ditambah 1. Ya. Mari kita ke contoh soal. Tentukan U20 dari pola bilangan segitiga. Rumus UN-nya, UN sama dengan setengah N dalam kurung N ditambah 1. Nah, N-nya di sini berapa? N-nya 20. Jadi, U20 sama dengan setengah dikali 20 dalam kurung 20 ditambah 1. Jadi, setengah kali 20, 10 dikali 21, 20 ditambah 1. Maka hasilnya 210. Jadi suku ke-20 dari pola bilangan segitiga adalah 210. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Ini sedikit berbeda dengan pola bilangan sebelumnya dan ini memang belum dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi bentuk pola bilangan segitiga Pascal adalah ini. Seperti piramida yang tersusun dari angka-angka atau bilangan-bilangan. Tiap susunannya kita sebut baris. Jadi baris ke-1 bilangannya 1. Baris yang kedua bilangannya 1, 1. Jadi setiap tepi kiri maupun kanan pasti ada bilangan 1. Nanti yang tengah tinggal menyesuaikan dari mana. Oke, kita lihat baris yang ketiga. Baris yang ketiga 1, 2, 1. Nah, kalau satunya ini yang ada di pinggir adalah emang polanya seperti itu. Nah, duanya didapat dari mana? Dari atasnya, dari baris yang sebelumnya. Angkanya berapa? 1 sama 1. Nah, ini ditambahkan. Sehingga hasilnya 2. Ya. Coba kita lihat baris yang keempat. 1, 3, 3, 1. Sama seperti tadi. Ya, yang tengah diperoleh dari jumlah dari atasnya. Yang 3 ini berarti 1 ditambah 2. Hasilnya 3. 3 di sini juga sama. 2 ditambah 1. Nah, baris yang kelima. 1, 4, 6, 4, 1. Yang tengah diperoleh dari jumlah yang sebelumnya. 4 dari mana? 1 ditambah 3. Lalu di sini 3 ditambah 3. 6. Makanya di sini ada 6. 3 ditambah 1. 4 lagi. Seperti itu. Jadi sampai baris yang berikutnya polanya. Setiap tepi kanan kirinya angkanya 1, bilangan-bilangan yang ada di tengah merupakan hasil dari jumlah dua bilangan atasnya. Nah, untuk rumus jumlah bilangan pada baris ke N, jadi setiap barisnya bilangannya dijumlah, itu ada rumus untuk mencari jumlahnya. Jadi cara cepatnya atau rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Ya, contohnya seperti apa? Kalau manual berarti berapa jumlah bilangan pada baris kedua? Ya, bilangannya di sini 1 dan 1 dijumlahin 2. Berapa jumlah bilangan pada baris ketiga? Di sini bilangannya ada 1, 2, dan 1. Berarti kalau dijumlah 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1, 4. Nah, tapi jika yang ditanyakan berapa jumlah bilangan pada baris ke-10, berapa jumlah bilangan pada baris ke-100? Nah, nggak mungkin dong kita menghitungnya manual. Makanya di sini ada rumus.
yaitu 2 pangkat N dikurang 1. Mari kita ke contoh, berapa jumlah bilangan pada baris ke-7 pada segitiga Pascal. Berarti kita langsung aja menggunakan rumus tadi. 2 pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti berapa? N-nya kita ganti 7, ini sebagai N. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat, yang pangkatnya dikurang dulu, 7 kurang 1, 6. 2 pangkat 6 hasilnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64. Jadi ketika di baris ke-7 bilangan-bilangannya dijumlahkan, hasilnya adalah 64. Baik, mari kita ke materi yang terakhir ya di video kali ini, yaitu tentang barisan bilangan bertingkat. Wah, kayak gedung atau bangunan ya, ada istilah bertingkat segala. Kalau di matematika apa sih maksud dari bertingkat pada barisan bilangan? Yuk kita lihat barisan bilangan berikut. Setelah kita tahu polanya, kita akan dapat memahami apa yang dimaksud dengan barisan bilangan bertingkat. Bagaimana ya polanya? Mari kita selidiki. Dari sebelah kiri, 3 ke 7 ditambah 4. Lalu 7 ke 13 ditambah 6. 13 ke 21 ditambah 8. 21 ke 31 ditambah 10. Jadi ternyata polanya selalu ditambah dengan bilangan genap berurutan yang dimulai dengan bilangan 4. Jika kita lanjutkan pola dari pola yang telah terbentuk, ternyata polanya 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Nah, akhirnya kita menemukan pola yang sama. Jadi pola yang pertama tadi, polanya tidak sama. Nah, tapi setelah dilanjutkan ternyata polanya sama. Jadi inilah yang dimaksud dengan barisan bilangan bertingkat. Karena apa? Karena untuk mendapatkan pola yang sama harus dilakukan pengecekan 2 kali. Ada dua tahap. Nah, tahap inilah yang disebut dengan bertingkat. Seperti itu. Maka, jika diminta melanjutkan suku berikutnya, berarti nanti di sini ditambah 2, 10 ditambah 2 menjadi 12. Menjadi 12. Nah, berarti 31 ditambah 12. 31 ditambah 12 maka 43. Tapi bagaimana jika yang ditanyakan berapa suku ke-11? Jika yang ditanyakan hanya suku berikutnya, memang gampang, tinggal dicek manual saja, dilanjutkan saja. Tapi jika suku yang ke-11, kalau kita menggunakan manual seperti ini, satu persatu nanti ditambah 14, ditambah 16, dan seterusnya, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Maka ada rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan bertingkat. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dalam kurung N dikurang 2 dibagi 2 dikali C. Nah, di sini ada A, ada N, ada B, dan ada C. Ini dari mana? Untuk N, sama seperti yang sebelumnya, bahwa N adalah bilangan asli. Jadi sesuai nanti yang ditanyakan suku keberapa, nanti diganti N-nya dengan bilangan tersebut. Nah, untuk A, B, dan C, dilihat dari mana? Dari bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri. Setelah kita tulis polanya, nah A, B, dan C itu diambil dari bilangan-bilangan yang sebelah kiri. Untuk A adalah 3. Ini adalah A. Nah, B-nya adalah 4. Dan C-nya adalah 2. Ya, mari kita tulis. A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 2. Jadi nanti berdasarkan barisan bilangannya seperti apa. A, B, dan C-nya akan berbeda-beda untuk setiap barisan bilangan. Untuk barisan bilangan yang ini, tadi A-nya 3, B-nya 4, C-nya 2. Nah, karena yang ditanyakan suku ke-11, maka N-nya sama dengan 11. Sehingga mari kita jawab. UN sama dengan, kita tulis ulang, A ditambah N kurang 1 kali B ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dalam kurung N kurang 2 per 2 dikali C. Nah, untuk selanjutnya
huruf-huruf yang ada di rumus ini kita ganti dengan bilangan-bilangan yang sudah kita temukan. Maka UN berarti U11 sama dengan A-nya berapa? 3 ditambah 11 dikurang 1 dikali B-nya berapa? 4 ditambah dalam kurung N-nya tadi 11 dikurang 1 dalam kurung 11 dikurang 2 per 2 dikali C-nya 2. Nah, selanjutnya kita hitung seperti biasa ya. Yang di dalam kurung dulu yang kita hitung. 3 kita tulis dulu, ditambah 11 kurang 1, 10 dikali 4 ditambah. Nah, di sini 2 langsung dibagi dengan 2 ya. Lalu yang 11 dikurang 1, 10 dikali 11 dikurang 2, 9. Maka hasilnya 3 ditambah 10 kali 4, 40 ditambah 10 kali 9, 90. 3 ditambah 40, 43 ditambah 90 sama dengan 133. Jadi suku yang ke-11 adalah 133. Maka dengan adanya rumus ini nanti membantu kita untuk menemukan suku yang kesekian dari suatu barisan bilangan bertingkat tanpa harus kita mengecek polanya satu persatu karena terlalu lama dan ribet. Seperti itu ya. Untuk barisan bilangan bertingkat sendiri, ada 2 rumus menentukan suku ke N atau rumus UN-nya. Ini salah satunya. Yang satunya lagi tidak perlu dibahas di sini ya, karena sudah ada di buku paket Erlangga. Alhamdulillah, materi di video kali ini sudah selesai dibahas. Semoga melalui pembahasan yang ada di video kali ini dapat membantu kakak-kakak dalam memahami materi pola bilangan terutama untuk menentukan suku ke N menggunakan rumus UN. Sampai ketemu di materi berikutnya yaitu tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Mari kita berdoa semoga keadaan lekas normal kembali sehingga kita bisa langsung melakukan pembelajaran di dalam kelas ya. Amin. Tetap semangat kakak-kakak. Dan jangan pernah lelah untuk belajar ya, walaupun dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.